Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sinta Febriani, calon guru penggerak dari SDN Tegal Gede 1 Kabupaten Garut. Kali ini saya bersama Bapak Darmawan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Tegal Gede 1. Selamat siang Bapak. Siang, Bu. Baik Bapak, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 yang sedang saya pelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu mengidentifikasi kasus tersebut dengan melihat sudut pandang baik dari segi moral maupun dari segi hukum, apakah kasus pelanggaran tersebut itu benar-benar melawan hukum ataukah ini hanya dilema etika saja. Jadi terlebih dahulu harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut, yang berikutnya yang saya ingin ketahui adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, baiklah. Pada kasus tersebut, langkah yang sering dilakukan oleh saya dalam pengambilan keputusan, yang pertama tadi disebutkan bahwa mengidentifikasi masalah. Yang kedua, selanjutnya masalah tersebut dibawa ke ranah musyawarah, baik dengan pihak terkait seperti halnya dengan musyawarah dengan guru maupun musyawarah dengan komite sekolah bila perlu dilibatkan komite sekolah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Oke, Bapak, terima kasih, jawabannya sungguh luar biasa Bapak. Selanjutnya yang saya ingin ketahui nih Pak, yang saya ingin tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusannya Pak? Baik, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama mengetahui dulu faktor-faktor penyebabnya, faktor-faktor penyebab untuk menentukan hal atau masalah tersebut dari faktor mana sehingga terjadi hal tersebut. Yang kedua, setelah itu kita dapat mengidentifikasi dengan cara melakukan pengecekan atau pendekatan terhadap pihak-pihak terkait untuk lebih mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut, sehingga nantinya setelah mengetahui permasalahan tersebut dari orang-orang terdekat atau orang-orang terkait, dapat dibawa lagi ke proses musyawarah baik dengan guru tadi seperti yang telah disebutkan, maupun bila perlu orang-orang yang dipandang perlu diajak musyawarah seperti halnya komite sekolah bisa dilibatkan. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut, pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hal ini terlebih tadi menganalisis kasus, kemudian menentukan solusi yang terbaik yang sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku, serta diharapkan untuk mendapatkan kepentingan umum yang bermanfaat dalam hal ini, terutama jangka panjang. Oke, ya Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu ingin menghasilkan keputusan yang terbaik, ya Bu. Keputusan yang terbaik sehingga membutuhkan pemikiran, membutuhkan waktu,
agar menghasilkan keputusan yang dianggap benar, ya, sehingga masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan. Oke. Yang selanjutnya Pak, yang saya ingin ketahui adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, pada prinsipnya dalam hal ini, dalam hal penyelesaian suatu masalah itu, masalah tersebut, ada yang pertama, bisa hal ini terjadi bisa diputuskan secara langsung, ya, putuskan secara langsung. Ada kalanya hal tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, musyawarah yang dapat dilakukan itu. Jadi tidak ya fleksibel, tidak punya jadwal hal apa targetnya apa, sesuai dengan situasi dan kondisi saja. Terima kasih Bapak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama itu ya dari pihak terkait, pihak-pihak yang dekat dengan kita, termasuk diantaranya guru dan semua elemen yang terlibat di sekolah. Yang kedua, pihak terkait tersebut adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah orang tersebut atau siswa tersebut, ya, sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik. Jadi mereka bisa mencari atau membantu solusi menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya, sungguh luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam hal ini pada prinsipnya yang paling berharga itu adalah menjadi orang yang lebih bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lancar. Itu kita prinsipnya lebih bijak tadi dalam menyikapi berbagai masalah. Itu aja. Ya, Bapak, pertanyaan dari saya dari awal sampai akhir sudah saya ajukan dan sudah Bapak jawab. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya ya Pak ya untuk kita semua. Baik, terima kasih. Demikian hasil wawancara saya bersama Bapak Darmawan. Ditutup bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sinta Febriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Tegal Gede, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ai Fatima. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 2 Neglasari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik pada saat ini. Baik Bu, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah, sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolah itu memang tidak gampang, karena memang ada kasus-kasus yang di luar dugaan dan kasus-kasus yang memang berseberangan dengan aturan yang berlaku, karena kita adalah sebagai sekolah yang ada aturannya dari pemerintah. Namun dari hal-hal yang demikian itu kita seringkali menghadapi kasus-kasus itu untuk memecahkan masalahnya dengan berbagai mengidentifikasi kasus itu apa penyebab dan latar belakang sehingga kasus ini terjadi. Yang kedua, setelah diidentifikasi, mari kita rembukan hal tersebut dengan cara berkomunikasi dengan berbagai aspek. Yang pertama guru, yang kedua semua pihak yang ada di sekolah, yang ketiga dengan orang tua ataupun komite yang terlibat di sekolah kami. Yang selanjutnya, pertimbangan yang kita ambil adalah bagaimana yang terbaik menurut berbagai pihak
yang yang diambil sebagai imbas kepada anak tersebut. Namun apabila segala sesuatu itu diambil, semuanya tergantung kepada keputusan kayak saya sebagai pemimpin di sekolah ini. Mungkin demikian. Oke, baik Bu. Pemaparan yang cukup banyak pertimbangan ya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi kembali bahwa segala sesuatu itu kami rembukan, tidak segampang saya misalkan mengambil keputusan menurut pendapat saya sendiri, tetapi kita rembukan, kita ambil beberapa pendapat dari gurunya, dari komitenya, dari lingkungannya, dari orang tuanya, dari anaknya itu sendiri juga. Jadi mana yang lebih baik, mana yang lebih berdampak positif terhadap anak tersebut. Jadi segala sesuatu itu pasti dirembukan dan diambil yang terbaik keputusannya agar hasilnya juga lebih baik. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oh, baiklah. Di sekolah kami dibiasakan sebelum mengambil suatu keputusan itu, pertama kita mengadakan rembukan ataupun rundingan apa yang terbaik yang harus kita ambil keputusan. Yang kedua, melibatkan banyak pihak untuk mengeluarkan pendapat ataupun hal-hal yang perlu didengar atau yang perlu dilaksanakan agar nanti keputusannya tidak menyalahi atau tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga adalah tetap bahwa keputusan itu diambil berdasarkan dengan rasa peduli atau walaupun memang aturan demikian, kalau memang kenyataannya lebih menjurus ke rasa peduli, tetap itu yang diambil adalah rasa empati kita, peduli kita terhadap kasus yang ada di masalah yang dihadapi anak tersebut. Jadi yang saya ambil adalah lebih ke nurani dan hati yang terjadi pada saat itu. Demikian mungkin. Oke, terima kasih Ibu, jawabannya sungguh luar biasa. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah melakukan komunikasi, koordinasi dengan tim, semua dilibatkan di manajemen. Yang saya sampaikan di sini tentunya keputusan yang saya diambil itu harus objektif dan harus memang tepat sasaran. Demikian. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan sebuah keputusan adalah tentunya ada suatu resiko yang didapat dari setiap keputusan, terutama terhadap resiko terhadap saya sebagai pimpinan di sini. Oke. Yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya apa yang Ibu jalankan Ibu? Untuk menyelesaikan suatu kasus, emang di sini memerlukan atau membutuhkan waktu, misalkan sampai hari esok, atau tidak begitu langsung secara mendadak kita gebrak-gebruk gitu ya. Jadi mengambilkan keputusan sehingga hasilnya dapat merugikan ataupun tidak begitu memuaskan. Jadi di sini ada tenggang waktu untuk pengambilan sebuah keputusan sehingga keputusan itu menjadi yang terbaik yang kita ambil. Oke Bu, yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya dalam pengambilan sebuah keputusan itu kalau dibilang mudah sih tidak, karena
saya sebagai pimpinan akan memikirkan beberapa faktor, misalnya faktor sosial dari hati nurani, terus faktor-faktor yang aturan-aturan yang memang perlu dan wajib dilakukan, yang ditaati sebagai aturan yang sudah baku menjadi sebagai lembaga milik negara. Tetapi faktor sosial dan nuranilah yang paling kami diambil sebagai keputusan untuk mengambil sebuah keputusan. Oke Bu, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam putusan dilema etika? Ya, sebenarnya sebagai seorang pemimpin dimanapun, bahwa kita itu harus memahami berbagai karakter orang, karakter tempat, karakter budaya, dan karakter lokal yang kita duduki sebagai jabatan di sini. Jadi sebagai saya sebagai pemimpin di sini jadi punya pengalaman bahwa kita itu harus memang memahami semua karakter, semua sifat yang kita hadapi, agar kita itu bisa menyesuaikan dengan mereka sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Dari awal sampai akhir sudah Ibu jawab, jawabannya bagus. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.